Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Wirasaputra, kelas 2C Prodi Pendidikan Agama Islam. Izinkan saya menyampaikan tugas hadis tarbawi yang berjudul Karakter dan Sifat Anak Didik. Karakter merupakan sifat, kebiasaan, atau akhlak yang melekat dalam diri seseorang dan tampak melalui sikap serta tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang anak didik yang memiliki karakter baik biasanya bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghormati guru, dan mempunyai semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Dalam ajaran Islam, pembentukan karakter memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk membina dan menyempurnakan akhlak manusia agar menjadi lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Maksud hadis tersebut, sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia untuk menjadi yang mulia. Dalam dunia pendidikan, keberhasilan tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi juga dari karakter dan sifat anak didik. Ilmu tanpa akhlak tidak ada apa-apanya, karena al-adabu fawqa ilmi. Adab dulu baru ilmu. Jika seorang seorang anak didik mempunyai ilmu, tetapi anak ini tidak ada adabnya, ya tidak bermanfaat ilmunya, karena al-adabu fawqa ilmi. Adab di atas segala-galanya. Oke. Di dunia maupun di akhirat, Islam sendiri sangat menekankan pentingnya pembentukan karakter. Bahkan tujuan Nabi Muhammad yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apa sih perbedaannya karakter dan sifat anak didik? Karakter itu adalah nilai-nilai moral yang tertanam dalam diri seseorang atau dalam diri kita sendiri dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Sedangkan sifat merupakan perilaku atau karakter yang melekat pada diri seseorang, baik yang berasal dari kecil maupun yang terbentuk melalui kebiasaan dan pengalaman. Seorang peserta didik tidak hanya belajar di sekolah, tidak hanya belajar di sekolah, tetapi anak didik juga harus menyeimbangkan 3 aspek ini. Yang pertama itu ada pengetahuan atau kognitif, yang kedua itu ada sikap atau nilai afektif, yang ketiga yaitu perilaku atau psikomotorik. Apa aja sih karakter utama seorang anak didik dalam Islam? Yang pertama, kejujuran atau as-sidqu, ya. Jadi anak didik di dalam Islam itu harus menjadi seorang anak didik yang jujur. Tidak boleh berbohong, harus mengakui kesalahan, ya. Kenapa? Karena jujur itu adalah pondasi utama dalam membentuk karakter.
Kalau misalkan anak didik tidak jujur dari kecilnya, maka nanti pas gedenya akan terbiasa berbuat bohong ya, atau berkata tidak jujur ya. Karena jujur itu adalah pondasi utama untuk membentuk karakter ya. Anak didik harus dibiasakan berkata benar, tidak menipu, dan berani mengakui kesalahan ya. Ada hadis yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa inna birra yahdi ilal jannah. Ya. Karakter utama anak didik dalam Islam yang kedua itu ada disiplin dan tanggung jawab ya. Peserta didik perlu dibiasakan untuk menghargai waktu, mematuhi aturan, serta menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi anak didik itu harus mempunyai sifat tanggung jawab. Anak didik diamanah untuk belajar, ya sudah, menurut ilmu ya, menurut ilmu. Dalam ajaran Islam, sikap disiplin sangat ditekankan, terutama melalui ibadah seperti sholat yang memiliki ketentuan waktu tertentu, sehingga melatih anak untuk hidup tertib dan teratur. Yang ketiga, rasa hormat kepada orang tua dan guru. Salah satu ciri anak yang baik adalah menghormati guru dan menghargai orang tua. Kenapa? Karena akan gampang itu masuk ke dalam hati atau ke dalam otak pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarhamu shogirona wa yukabbiro kabirona. Ya, jadi intinya hadis ini menjelaskan tentang hormatilah yang kecil menghormati yang besar. Oke. Yang keempat yaitu sifat rendah hati atau tawaddu. Ilmu yang tinggi seharusnya disertai sikap rendah hati. Seorang merasa sombong atas kecerdasannya. Dengan memiliki sifat tawaddu, seorang akan lebih mudah ya. Jadi seorang anak didik yang mempunyai ilmu kecerdasan yang luar biasa, maka tidak boleh sombong, karena ilmu itu tidak akan bermanfaat lah ya. Kalau anak didik itu punya ilmu yang banyak ya, harus disampaikan ke teman-temannya. Biar apa? Biar teman-teman yang tidak bisa menjadi bisa ya. Karena barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka akan dikekang dengan kekal api neraka ya. Tuh, manusia an ilmin fakatamuhu uljima yauma qiyamati bilijamin minan nar. Yang kelima yaitu sifat sabar dan tekun dalam belajar. Belajar merupakan perjalanan yang memerlukan waktu dan kesabaran. Jadi belajar itu harus sabar dari prosesnya. Tidak ada yang namanya itu instan ya. Karena kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang keenam, rasa ingin tahu yang tinggi. Peserta didik harus menunjukkan antusias untuk bertanya dan menggali ilmu informasi sebagai bukti. Jadi
anak didik harus antusias untuk bertanya kepada guru lah, kepada temannya. Apa yang dia tidak tahu harus bertanya biar tahu. Jangan gini, jangan begini, jangan begitu. Ya intinya gitu. Kenapa? Untuk berkembang ya. Untuk berkembang menjadi lebih baik ya. Lebih baik. Namun rasa ingin tahu tersebut perlu diarahkan pada hal yang memberikan manfaat. Oke. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi karakter anak didik? Yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Orang tua adalah madrasah pertama yang menjadi pembentukan karakter ya. Yang kedua itu ada lingkungan sekolah, guru, teman, sahabat, dan lain-lainnya sangat-sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter. Yang ketiga itu ada lingkungan masyarakat, budaya dan kebiasaan di sekitar juga sangat membentuk kepribadian anak. Jadi kalau misalkan lingkungan di rumahnya tidak baik, ya anak ini juga tidak akan baik. Jikalau di di lingkungan sekolahnya, lingkungan masyarakat, pokoknya lingkungan yang baik, anak tersebut akan menjadi lebih baik dan meningkatkan pembentukan karakter. Yang terakhir media dan teknologi. Sebagaimana diketahui di zaman sekarang teknologi itu sangat-sangat luar biasa dampaknya. Yang pertama, anak didik menjadi malas. Yang kedua, lalai dalam melaksanakan yang wajib. Yang ketiga, merusak moral anak ya. Boleh megang HP, tapi harus dalam pantauan orang tua. Peran guru dalam membentuk karakter. Seorang pendidik atau seorang guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi seorang guru harus menjadi uswatun hasanah atau menjadi contoh yang baik untuk anak didiknya ya. Yang kedua itu harus menjadi motivator. Seorang guru harus mengasih motivasi terhadap anak didiknya. Anak si A nggak betah, si guru harus memberi motivasi. Si B, anak ini kabur, si guru harus mengasih motivasi biar si anak ini terfikirkan gitu di dalam bubuknya, oh guru ini ngasih motivasi gini, insya Allah si anak ini tidak akan mengulangi hal yang sama. Seorang guru juga harus menunjukkan sikap yang baik yang dapat ditiru oleh anak-anak ya. Jadi menjadi pendidik itu harus menjadi uswah gitu, teladan bagi anak didiknya. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwasannya seorang guru sangat-sangat penting di dalam pembentukan karakter ya. Untuk mengasih motivasi, mengasih motivasi dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.